bahwa ada sesuatu kejadian di Sumatera Barat yang perlu disampaikan pada generasi muda. Oh, ibu satu lo ndak manjik-manjik batanganmu dulu batang peraweh. Nomor satu, kebetulan mereka juga tinggal dulu jo nenek-nenek mereka kan. Jadi sehingga bahasa asli lama kok. Apokeo, Ama Setia Rohana Kudus, yang sejatinya itu lebih bagus dibandingkan Kartini. Iya betul. Karena ini beraction ya, action tidak nulis sulit. Hanya perasaan aja kan. Mama kok kembali mengayomi lah laki-laki sen masuk jo padusinya. Dan generasi muda padusi kita kini memang di persimpangan zaman. Selamat datang Ibu Armini. Ibu Armini beliau dosen di UNAN, beliau juga penulis, kemudian beliau juga aktivis perempuan. Bu, tolonglah Ibu ceritakan ke kami kegiatan Ibu akhir-akhir di kampus. Ibu sibuk apa dan di fakultas mana Ibu kini sedang sibuknya? Gitu. Keseharian biasa seorang dosen tuh tentu mengajar, sampai itu membimbing, skripsi dan segala macam. Tapi di sela-sela itu menulis. Iya betul juga. Kini sedang persiapkan novel ketiga mandiri, itu novel yang berhubungan dengan Dalaman Hijau. Oh itu. Insya Allah tahun depan bisa terbit. Mudah-mudahan. Pastilah banyak je tulisan Ibu ya. Aduh, kulah antri lo cik lah kok gitu tibonya. Alhamdulillah. Bu, kan Ibu dosen tadi ta. Nang kedua penulis biolo gitu kan. Pertanyaannya gitu, sebagai padusi Ibu masa kecil Ibu dulu bagaimana? Ibu masuk ketek sebagai padusi Minang. Karena Ibu kan ayo asli Minang Ibu nak, Bu. Cak jalan dulu aja dipastikan Biku tahu-taunya Ibu ndak Minang lo, kok jamin lo atau apa kok Minang asli. Bapak Ibu Minang. Waktu kete Ibu dulu waktu kete. Mulai di tahun 60-ah itu di tengah Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Iya. Itu daerah Bukit Tinggi. Iya. Dan itu kehidupan yang sangat harmonis. Kami lahir di tengah sebuah keluarga besar, rumah gadang, ada 3 keluarga di situ, tapi kami tetap berhubungan baik. Ada Mak Tuo, ada Ente, ada Ama Ambo. Jadi ada 3 keluarga itu. Dan itu hal yang menarik sekali. Ada sebuah kebersamaan kami itu. Kami bisa berantem di dalam. Biasalah. Biasa ya. Tapi ketika terjadi di luar, ada yang berantem, itu kami semua ngumpul bisa menyerang orang di luar itu. Kami jadi satu. Ibu, kakak berapa orang, Bu? Ambo 8. 8. Saudara Ambo 9. Saudara anak Ete Ambo 9. Ambo 8. Anak Ambo 3. Iya. Itu menarik. Jadi ada kebersamaan yang tinggi. Dan padusinya berapa orang? Padusinya itu Ambo 3. Saudara Ambo 6. Anak Ete Ambo 6 padusi. Lalu nak uang 1 padusi. Jadi ada kami 10 padusi rumah itu. 10 padusi. Itu susun paku. Tahu susun paku kan? Iya. Dan ya berantem bisa berkelahi ya segala macam. Tapi ketika keluar, kalau misalnya ada seorang yang disakiti orang luar, ini ke 10 ini bisa menyerang orang itu. Jadi waktu ketek itu yang 10 aku tim kue kayak tim kue. Kadang-kadang orang takut macam kan. Onyo rami mah. Dan kami ya biasalah main kelereng, main karet segala macam, main alian. Itu menarik sekali. Dan biasa rumah di kampung itu kan ada kandang bawah. Ada kandang. Kami main mendoan-doan, main ale-alean, pesta pengantin segala macam. Nah ini menarik dan hal yang sangat terkesan. Iya waktu ketek itu. Nah waktu ketek itu Ambo ada 3 keluarga di rumah gadang tuh makan siko Iya. Kan. Nah itu pisah-pisah tapi tetap bersama. 3 onggok ya, 3 onggok. Nanti kalau sudah makan semua, nanti kami akan ngumpul di ujung rumah. Iya. Tuh ada Pak Ete. Pak Ete itu bekas tentara
PRRI. Ya, Dia kan cerita, Ya, oke. cerita bagaimana dia di Rimbo, bagaimana dia melarikan diri, bagaimana dia menghadapi tentara pusat itu dengan segala gayanya. Iya, iya, iya. Itu Ambo selalu terkesima. Usia 6 tahun Ambo disuguhi itu tarif begitu oleh beliau. Sudah makan tadi itu ada waktu waktu, ngumpul ya, yang ya. 10 narami Dulu kan tadi tidak ada itu. PR di rumah. Nggak ada PR loh kan. Jadi pulang sudah makan tadi, iya baca itu. Ngumpul cerita. Tapi itu yang membuat sampai kini itu terobsesi bahwa ada sesuatu kejadian di Sumatera Barat yang perlu disampaikan pada generasi muda. Itu yang micu. Mangkonyo cenderung hasil karya ibu itu bias kepada tadi perjuangan masalah PRRI gitu. Ada Bagola kalau nggak salah. Bahkan PRRI itu kan awak nyebutnya Bagola juga zamannya. Gitu, makanya namanya Bagola. Jadi karena dari kete ibu memang mendengar cerita itu dan mempengaruhi. Itu real, cerita itu real. Iya, dan mempengaruhi ke alam berpikirnya Ibu Ariko gitu. Sehingga sebagai penulis kini membiasnya bahwa ibu Nio mangkik tu balik. Iya. Generasi muda tahu. Inilah Minangkabau dulu gitu. Ya karena dari cerita tadi. Jadi 10 orang Bu, ibu main bersama, main karet bersama, tadi ya main kalereng, main ale-alean. Jadi ibu atau ketik le sama le itu deh, Bu. Jadi hal yang menarik lagi orang tua kami mengajarkan 10 produksi itu kalau lebaran kami harus punya seragam. 10 tahu orang tua mengadakan tapi punya seragam. Jadi kita punya 2 baju lebaran, satu seragam yang semua kita sama, satu yang beda-beda. Jadi itu sebuah kebersamaan. Jadi filosofinya bahwa orang tua mengajarkan bahwa kita hidup selalu bersama gitu kan. Dari situ kebersamaan dan itu sampai hari ini kebersamaan kami masih tetap. Jadi kami masih sampai hari ini. Yang 10 aku istilahnya satu keluarga besar masih satu tim Iya, itu satu tim dan sampai hari ini masih kuat hubungan kami begitu. Jadi Kiko, ada yang menarik tadi. Bahkan sampai baju dan 10 itu dibuatnya sama loh. Jadi kok foto itulah sama. Semua. Jadi ya ada yang masih bayi. Iya betul. Tapi dengan warna ragi mungkin sampai sama. Model semua. Kainnya kain yang sama. Nggak tahu siapa yang beli, nggak tahu juga. Kok tiba pink sadonya. Iya. Ada pakai pita sih kok. Itu suatu hal yang positif untuk mendidik anak. Sebagai orang Minang itu hal yang positif. Ada kesatuan ya. Satuan gitu, itu bagaimana positif. Kalau permainan biasalah main dan di Bukit Tinggi banyak tabe, kami biasa berenang, pacu-pacu dan nyelam gitu. Nah, itu dengan kakak perempuan, kakak sepupu itu kami bisa lomba lari, lomba berenang, lomba macam-macam. Jadi sangat menyenangkan. Dan ternyata ibu sebagai seorang padusi Minang Ariko yang dicari secara tataran, ibu tuh seimbang, bukan seimbang batimbang ya, tapi punya yang mulia digandeng juga laki-laki. Ternyata masa kecil ibu seperti itu Ibu dosen penulis Ternyata waktu kete ibu pun tidak jauh dari kayak ibu mandi di tabe, main kalereng. Kalau main lelean tentu kecerong itu main produksi, tapi main tali, main kalereng pun main. Bahkan kece ibu tadi cak buah. Bahkan kalau ada masalah, kalau kajak sama, cakap sama itu kan. Berarti itulah yang menjadikan ibu kini seperti gini gitu. Lanjut tuh Bu. Masuk kecil ibu sudah membentuk ibu menjadi seorang padusi Minang. Yang ambo memakai istilah padusi Minanggo supaya ada kebanggaan di awak. Karena ambo sampaikan padusi Minang tuh istilah bisa saja ambo sama pakai perempuan Minang tadi kan. Tapi ambo pakaikan istilah padusi Minang itu sendiri dengan bahasa Minang karena di bahasa Minang perempuan gue padusi. Jadi ibu menjadi seorang padusi Minang kini dengan cerita yang sebenarnya lucu-lucu dulu. Bahkan kece ibu kenakalan pun tetap ada pasarannya gitu ibu satu lo ndak manjik batanganmu dulu batang peraweh nomor 1. Jadi kebetulan di rumah Gadang tuh ada batang peraweh memang dan kami biasa kalau libur itu justru bawa nasi ke temperawih itu, makan di temperawih itu. Nah kalau ada yang dan tidak pandai, ada saudaramu laki-laki tidak pandai memanjat, itu udah
kena sasaran. Merasai. Kalau berkelahi itu kakak ambil laki-laki berdua, yang satu udah naik ke sana gitu. Yang bawa Ini boh. monyet. Istilah awak baru. Nah, jadi menarik itu. Jadi Batam Perawi itu memang di sasaran mana di kami karena dia bercabang 3, itu bisa naik sampai orang sekali naik begitu. Bahkan bawa nasi untuk makan nasi. di atas seorang perempuan padusi Minang tadi itu di waktu ketik. Iya, itu ketik. Dan ketika orang buat rumah, Ambo pernah naik ke jenjang rumah kan ada pisang di atas itu. Iya. Untuk orang naga rumah tuh pisang tadi. Itu pisang tuh Ambo mampir juga sepupu Ambo produksi itu. Jadi padahal itu permainan laki-laki gua. Tatih kudu-kudu naik namanya mah. Awak namanya tuh. Oke, ternyata tadi berarti Ibu ada keberanian di waktu ketek Ibu tetap jadi padusi, dan padusi Minang bukan seperti yang bayangan orang ya, cemen bakuruang mereka enggak ya. Dan kalau berhubungan dengan Minang, kami dididik di samping kita dengan ayah ibu. Iya betul. Ada mak tu, ada nenek, ada uai gitu kan. Itu mama. Mama itu yang paling segani mama itu. Mama itu mungkin secara finansial enggak mempunyai. Iya betul. Tapi secara moral dia akan didik. Jadi begitu ada mama kadang mendaham saja di bawah. Tuh mak itu tiba, mak Ji tiba, lalu ambilkan sarung. Itu ciri clear ya. Ciri ya. Itu real itu, lalu itu. Lah sopan begitu kan. Kan ada hamzen tadinya ya. Enggak apapun mak pacik mau suka membaca kan. Itu tetap dilepaskan dan siap bantu anak ini nonton TV misalnya itu dia mama tiba duduk dan hormat sekali gitu. Dan Eko bukan takut ya, tapi penghormatan segan gitu. Jadi ada punya mama yang selalu ada di rumah itu ada sebenarnya mama kandung mama dua, betul. Ada dua lain tapi yang selalu hadir itu ada 3 mama gitu. Jadi mau kita sakit misalnya gitu, beliau yang antar karena bapakmu menggalih. Iya betul. Pukul 7 pagi sampai pukul 9 pulang kan, mama yang bawa gitu. Ada perlu apa mama yang. Jadi memang mama itu secara moral itu sangat perhatian ke kami. Nah ini yang buat mungkin ikatan Minang itu antara kamanakannya mama itu sangat tinggi. Dan padusi, walaupun padusi tetap diayomi dek mama tadi. Tetap. Ya karena Giko. Tadi ada lucu yang baca Rito tadi itu pun masalah PRRI mama tadi juga ada mama. Kok petek ya. Suami dari Etek. Jadi mama tadi hadir di Mancalia, ibu sebagai kemanakannya. Tidak memisahkan. Setidaknya setiap Jumat dia harus mampir. Setiap hari Jumat wajib. Pokok standar orang dulu ya. Ke tempat lain kan. Setiap hari Jumat dia pasti ke rumah itu setidak-tidaknya. Tapi hari-hari biasa kalau perlu bisa. Anan 10 tadi kok kalau tiba mamaku kok standar saja kok. Kali enggak pakai seragam lo doh. Pakai sarung ya, tapi pakai sarung. Jadi walaupun usia 10 tahun. Kode kayak kode. Kode itu kan. Kalau sarung baca orang tahu, tapi kalau kode le tahu anak muda gini. Kalau kan. Basapo mama tuh enggak lari ke kamar doh. Basapo dulu pakai lah. Lihat gitu kan. Ya yang penting 6 baju seragam tadi enggak pakai. Enggak pakai dah. Kode enggak pakai. Untuk rayo tadi itu. Rayo tuh. Oke, Giko Bu. Ibu kini kan alhamdulillah Allah menjadi seorang dosen, bahkanlah di ujung pengabdian dosen Ibu. Dan ambo tahu nya sabana bocor aja go pemirsa. Ambo jo ibu gua ada hubung keluarga kok. Soalnya ambo lebih bingung aja tadi. Ambo sapo ibu bedo sabana ambo biasa mintu tawante kok. Kini biarlah kan untuk pemirsa ada moyo. Ambo sapo jo ibu. Kebetulan anak ibu itu kan lah dalam Allah jadi dosen dulu. Alhamdulillah gitu. Kini Giko ada yang ambo ingin pastikan ke ibu. Ibu tadi kan bahkan membaca pertama rawesan ibu lakukan. Sehingga ibu jadi ibu kini. Ibu mencari padusi Minang kini dengan fenomena alah mah, kok mah gitu. Menurut ibu fenomenanya kini dan menurut ibu fenomenanya memang ya agak miris juga ya. Ya cemen gini, agak cemen yang kini gue nampaknya gitu. Tapi sebagai orang tua tentu kita memaksakan dalam tanda kutip bahwa mereka harus ke dapur. Ini kan banyak gosen segala macam. Iya betul. Tapi dari sikap awak yang selalu mengutamakan bekerja di rumah begitu, mudah-mudahan anak-anak juga akan mengikuti begitu. Kan? Karena mereka bisa melihat
kalau mereka punya kemampuan untuk misalnya untuk memasak gitu, itu rasanya lebih enak atau lebih bagaimana dibandingkan nyo harus membeli gitu dan jadi buah jari awak itu lebih lama daripada apa. Kalau sekali boleh lah gitu. Nah cara mau memasuk anak-anak ya begitu. Hari ini awak boleh belanja. Ya. Tapi besok masak itu terserah siapa yang memasak. Oh kami lah mau memasak, enggak apa-apa. Silakan tapi masak dia. Ada proses. Ada proses dan itu harus diberi pujian. Keberhasilan ibu, alhamdulillah lah pada titiknya ya. Bukan mau mengatakan bahwa keberhasilan lah pada titiknya lah jadi dosen, lah jadi karena banyak perempuan lain ingin di posisi kau. Tadi ibu lah menyinggung juga tentang keluarganya ibu dan kebetulan di keluarga ibu anak ibu perempuan keduanya. Bahkan kece ibu lah bu kecenya. Nyo ndak boleh tanang-tanang sendok, nyo harus bekerja lah. Itu intinya bergerak, bau sawo berproses. Salah satunya hal kecilnya masak tadi gitu. Selain itu ada mungkin yang mau pertanyakan, ikut khusus selalu di manapun yang mau bertanya ke orang Minang mau tanyakan, Bu di rumah ibu dalam komunikasi ibu pakai bahasa Minang enggak? Jangan anak atau baca ibu berkomunikasi? Ambo masuk multibahasa, kadang-kadang bahasa Minang, kadang-kadang bahasa Indonesia gitu kan. Tapi itu lebih banyak ke bahasa Minang. Karena ambo berangkat dari keluarga dari Jogja dulu. Jadi mau tidak mau tetap bahasa Indonesia kan. Tapi setelah sampai di Padang segala macam itu dipaksakan, bukan dipaksakan, memang secara bahasa ibunya ya. Bahasa ibunya. Dan kebetulan kalau anak ambo merantau, tapi mungkin kebutuhan bisa Minang agak tinggi jadinya karena sehingga ketika telepon, video call itu kita gunakan bahasa Minang. Sehingga alhamdulillah dari hal-hal yang kecil dalam bahasa Minang itu mereka cukup kuasai begitu. Misalnya ada kata sukuang, iya. Punjin, cipi, apa yang cipi ya gitu kan. Tahu dia. Jadi dan kebetulan mereka juga tinggal dulu nenek-nenek mereka kan. Jadi sehingga bahasa asli lama kok. Apokeo itu keluar dulu lah taruh. Iya. Keluar kan. Jadi dia menguasai itu. Jadi dalam kehidupan pun ya ibu mengajarkannya tentang berbahasa Minang. Dan kenapa Iko mau pertanyakan? Cenderung kini kita mulai meninggalkan bahasa Minang itu sendiri gitu kan. Kebetulan ibu dosen lo di bidang bahasa. Tentu perhatian Ambo akan itu harusnya menjadi keperhatian bersama. Karena Ambo pernah berdiskusi dengan beberapa orang Minang akan jadi Minang ketika nyendak lewat bahasa Minang. Bisa jadi inyo tidak memakai harian tapi inyo mengerti itu masih Minang ya. Anam bedo kadang kan tidak mengerti sama sekali. Dicari apa kecil tadi anu le kacipi itu kan ya. Piring ni suruh ambil tentu itu. Piring baru you tahu. Antara piring je piring tu. Tahu itu. Tentu itu. Alun cipi lah. Ambil cipi. Hanya mungkin manuan. Alun cipi. Jadi keprihatinan itu ternyata ibu tetap sebagai padusi Minang memakai bahasa Minang dalam pendidikan keluarga ibu. Alhamdulillah ya. Lanjut lah ibu. Anak-anak ibu tadi yang saya sampaikan juga bahwa inyo pun berhasil mengikuti jejak ibu menjadi dosen, pengajar di berbagai perguruan tinggi. Bu, kehidupan ke depan perempuan atau padusi Minang tapeknya, kehidupan ke depan padusi Minang tadi itu akan banyak tantangannya. Kalau dulu kece ibu sabananya kehidupan ibu tidak jauh beda loh dengan laki-laki waktu ketek. Namun kini kenyataan yang dapati kadang dengan pergerakan zaman anak-anak padusi Minang kinilah mulai lo maraso inyo karena ikut-ikutan ya. Inyo para lula emansipasi ternyata di masa ketek ibu saya tidak ada lah emansipasi. Ibu orang manjek perawi adik ibu satu loh. Orang baca kak ibu pai loh. Tapi kini padusi lah mulai dengan paksaan zaman kayaknya. Ba'a hendaknya padusi Minang menghadapi dan mencari dunia ke depannya, menurut ibu? Untuk anak muda ya, untuk anak muda. Jadi untuk anak muda hal yang pentingnya pahami ketika menghadapi zaman seperti itu mereka harus lebih ke basic mereka gitu. Tahu yang Minang itu apa. Betul. Lalu seperti apa cara hidup padusi Minang dulunya begitu ya, kita kenal tahu kan banyak
produksi Minang yang menjadi seperti katakanlah Amai Rohana Kudus, yang sejatinya itu lebih bagus dibandingkan Kartini. Iya betul. Karena ini beraction ya, action tidak nulis sulit. Tidak nulis sulit, hanya perasaan aja kan. Dan itu Maksen, Encik Ramah juga begitu. Lalu Si Manggopoh begitu kan. Nah, mereka tahu sejarah itu. Harus tahu sejarah dia. Bahwa Siti Manggopoh bisa menghalau Belanda, harus tahu dia. Bahwa kok Rasuna Said bisa ke tingkat itu. Dia bacalah sejarah-sejarah produksi Minang yang berhasil. Lalu harus gali seperti apa. Bukan berarti mundur ke belakang, tidak mundur. Tapi memang untuk basic dirinya. Hanya membek tapak ya. Tapak dirinya bahwa harus tahu bahwa orang Minang, produksi Minang itu produksi yang mandiri. Produksi yang mandiri, produksi yang cerdas. Cerdas, mandiri, kue iya juga. Ya, jadi itu dia tidak terlalu pusing dengan bantu laki-laki sepertinya gitu. Rahma itu belajar berkuda. Iya. Belajar memanah. Jadi enggak apa-apa, silakan. Karena ya produksi Minang tuh bukan yang termarginalkan, tapi inyo malahan pionir pembaharuan, pelaku pembuatan itu inyo ya kan. Pembaharuan itu ada di inyo malahan gitu. Ya pakai ibu tadi ada Rasuna Said. Udahlah, enggak usah lah jauh-jauh. Kamu baca sejarah bahwa poluan pertama saja di Indonesia itu Kopnyon di Bukit Tinggi, yang di situ Minang tuh di situ daerahnya, yang kemudian biarkan perempuan menjadi lepel polisi. Oke, kok masalah. Jadi ibu mengatakan tadi jangan inyo merasa termarginalkan, biarkan inyo maju terus. Kalau inyo termarginalkan, yang terjadi inyo akan orang marginal lah. Iya. Jadi yang buat kita termarginal itu diri kita sendiri. Nah, itu yang harus pegang. Jadi jangan buat kita begitukan orang gitu. Baca sejarah dan buktikan kepada orang dunia. Kami lah lebih dulu. Itu maksud ibu membaca sejarah tadi. Harus membaca sejarah. Dan yang paling penting yang harus kita bawa tadi ke ibu tadi, adonyo kepedulian tua kayaknya ya, mengayomi perempuan padusi tadi, mengayominya. Karena ibu tadi ambo masih ingat dicerita ibu tadi bahwa mama ibu itu ke rumah selalu, dan inyo mengayomi. Bukannya laki-laki saja diayominya, generasi mudanya, tapi termasuk padusi. Termasuk hari itu anak-anak ambo memang mengenal mamanya semua. Jadi memang sebenarnya dengan mama. Jadi sebetulnya di Minangkabau memang mama dulu yang tapi sejak PRRI karena orang Minang banyak eksodus keluar merantau, sehingga terpisah dari mama, dia hanya ikut ayah. Nah, disitulah mama mulai nak punya peran dalam keluarga. Tapi khusus keluarga Ambo itu tetap mengenal mamanya, dan mama pun masih mengenal. Jadi Ambo mendidik anak hari ini di samping ada ayahnya, itu ada mama. Karena bagi ibu tadi, pendidikan itu di Minangkabau yang ibu lalui, salah satunya bisa ibu seperti gini karena ada didikan dari mama. Mangko iko masukan untuk para yang tua, keluarga orang tua Minang. Kalau bisa kita berharap mama go kembali mengayomi lah laki-laki sen termasuk juga padusinya. Dan generasi muda padusi kita kini memang di persimpangan zaman. Di saatnya harus mempertahankan identitasnya atau di mana nyo akan membuat identitas baru. Karena Minang pun kini banyak generasi muda dan mulai dari Minang ke Minang ribet. Banyak dari BTB deh. Malah merupakan ikatan baginya kan. TKB-nya jadinya malih jadi Minang mah. Aturan saya. Jadi bisa boleh anda ambo simpulkan seperti itu, Bu. Bahwa ibu menjadi hariko karena ibu yang dulunya mana? Yang dulu dididik masa kecil ibu, diayomi oleh mama, kemudian dikenalkan mungkin dibantengin dengan keluarga-keluarga, dan bahwa ke depan pandangan yang ketik tadi itu menjadi pandangan besar pada pribadi ibu, dan ibu menjadi hariko. Bisa enggak kesimpulan seperti itu? Memang dalam hidup ini tanpa kita sadari, enggak sadari gitu,
bahwa masa kecil itu sangat menentukan masa dewasa awak gitu. Jadi dalam mendidik memang dibuatlah basic anak-anak di masa kecil itu, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bertindak, itu memang harus diperhatikan dari kecil-kecil itu. Jangan sampai kaget nanti seperti kawan Nambo itu yang nggak tahu sukunya apa gitu, orang suku apel gitu, kami kan kaget, suku apa kok ada? Padahal Minang ya, ini nggak tahu di suku ya. Perkenalkan, jadi kita ke orang-orang tua. Para orang tua harus memperkenalkan pada anak-anaknya identitas apa, itulah kita padusi Minang seperti inilah. Karena ketika ndak dikenalkan dengan dirinya, ini ndak akan pernah jadi dirinya. Ya, jadi bukan salah mereka saja, bukan salah zaman saja, salah dari kita yang tua-tua kok perlu juga kembali menarik langkah egonya untuk kembali yang tadi itu nan mudo, marilah. Karena tadi mama tadi itu kunci dia buat tadi mama naik ke rumah. Bahkan kece ibu sekali seminggu itu ada kerutinan. Dan di situ akan terjadilah transformasi tadi membentuknya ya. Mengadulah, cerita inilah itu. Ya kalau ndak tuh contoh tadi kawan ibu orang suku pisang sampai pada apel. Kenapa kamu suka apel? Aku suka apel kata. Jadi suka gue aja suku aja. Suka aja suku. Jadi pisang itu kok buah, kok apel juga buah gitu ya. Kamu orang Mawa, orang Dalawe di Mawa situ itu oh itu Gucci namanya. Tahu kan? Itu Gucci sepangku. Ketika yang tidak teridentitas, tidak dikenalkan. Anyo sama orang gaya orang. Jadi anak-anak harus tahu dia itu yang harus kita ingatkan ke orang tua. Kalau memang orang tua itu kan ada permasalahan terakhir yang ambo harus pastikan. Kenapa ambo harus angke cerita itu? Padusi Minang tuh bagi ambo bukan, dalam pandang ambo pribadi, bukan manusia lemah. Bahkan mereka lebih kuat. Saking kuatnya Padusi Minang merubah arus dunia. Salah satunya itu Rahma Indonesia. Nyuputa arah pendidikan dunia itu, bahkan Al-Azhar yang lah punya. Ya, sejarah panjang. Ya, mengundang di beliau ke sana. Bageser deh, tapi solonya membuat dunia pendidikan khusus seperti dunia putri di Al-Azhar. Berarti Padusi Minang bukan pada tataran bakece ibu tadi sendu, menangis, ndak mereka sudah berbuat. Dan tataran action mereka tuh bahkan level dunia. Satu kalimat yang bisa ibu sampaikan atau nasihat pendek bana kepada generasi muda Padusi khususnya di Minangkabau, apa yang harusnya lakukan ke depan? Dan kepada orang tua yang tadi, bagaimana caranya ibu menyampaikan kepada mereka supaya mereka ada dapetnya makna dari cerita kita. Apa yang dapat ibu sampaikan? Oke, untuk generasi muda, jadi itu anak-anak harus memahami seperti apa sih Minangkabau? Apa tuh Minangkabau itu? Bukan sekadar hanya berbahasa Minang orang Minangkabau itu, tapi ada adat dan budaya Minangkabau yang harus dipahaminya, yang harus mereka gali. Karena dengan adat dan budaya Minangkabau itu mereka akan tumbuh menjadi seorang yang mandiri dan kuat gitu. Itu untuk generasi muda. Jangan sampai tercerabut dengan akar budaya. Karena ketidaktahuan, karena adanya arus globalisasi yang sangat menghantam dunia yang mungkin bisa membuat generasi muda lemah. Gitu. Tapi dengan basic Minangkabau tadi mereka akan kuat. Kalau generasi ke depan tidak kenal identitas, tidak kenal dirinya, dia tidak akan pernah jadi apapun ke depannya. Karena tidak ada fondasi. Dan untuk Padusi Minang, bukan Padusi yang lama, Padusi Minang itu adalah Padusi yang merubah dunia. Optimislah, jangan skeptis, karena itu sudah dibuktikan. Dan di Minang tidak ada yang namanya emansipasi. Ambo mengatakan seperti kenapa? Karena Padusi Minang mempunyai kedudukan yang pasti sendiri di Minangkabau dan ini berimbangan dengan laki-laki yang ada di Minangkabau. Mungkin itu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Jangan lupa komen, saran, dan masukan. Silakan tulis di kolom komentar nanti. Subscribe jangan lupa pula. Mudah-mudahan ke depan kita tetap terus berkembang. Dan juga cek like kalau ada saran-saran dari dun sana, sadonyo sia yang diundang silakan komen juga di bawah. Kami Saluk Kreasi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.